Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya para mahasiswa saya. Pada video kali ini kita masih belajar pemrograman Kotlin. Kita akan coba bagaimana sih caranya membuat sebuah image slider. Nanti ada indikatornya gitu ya, kayak bullet gitu pada project kita. Baik, silakan langsung saja jalankan Android Studio-nya. Kemudian kita buat empty activity. Oh ya, satu lagi kita akan memanfaatkan sebuah library namanya Glide. Oke, kita langsung saja. Silakan buat nama project, misalkan PRJ image slider gitu. Langkah selanjutnya kita akan install plugin Glide tadi. Silakan nanti kunjungi link GitHub-nya. Nanti saya cantumkan pada deskripsi video ini. Kita akan scroll ke bawah, kemudian bagian dependensi ini kita copy bagian ini, kemudian kita pastekan pada Gradle-nya. Oke, sudah. Selanjutnya seperti biasa kita akan mengaktifkan view binding-nya. Jika sudah, silakan send now. Kemudian kita masuk ke activity main XML di sini. Kita akan tambahkan di sini sebuah komponen yang namanya view pager. View pager yang ambil yang dua. Kemudian width-nya kita match, height-nya kita kasih 260 dp gitu ya. Kemudian jangan lupa kita kasih ID, misalkan ID-nya itu view pager gambar gitu ya. Kemudian kita kasih star to star, kita kasih parent, kemudian top underscore stop, kemudian n underscore n. Kemudian di bawahnya kita tambahkan sebuah text view. Text view ini untuk menampilkan indikatornya. Nanti text view ini kita akan rubah sebuah bullet nantinya ya, menggunakan perintah di bagian Kotlin-nya. Width di sini kita buat match, untuk height-nya wrap. Kemudian kita akan kasih gravity center vertikal atau nanti center horizontal. Artinya nanti bisa kita kasih di atas gambar gitu ya, berada di atas gambar. Kemudian orientasinya nanti ke kanan gitu, nggak ke bawah, kita kasih horizontal. Kemudian jangan lupa kita kasih star supaya dia ke tengah. Maaf, bukan di sini ya, end to end parent. Kemudian di sini saya kasih top bottom, posisinya itu di bawah dari gambar gitu ya. Maaf, dari view pager-nya. Jadi VP gambar. Kemudian kita kasih margin top 10 dp saja. Atau 5 boleh juga ya. Kemudian jangan lupa tambahkan ID untuknya. Untuk text view ini misalkan namanya dots indikator. Oke. Perhatikan ya, nanti ini gambarnya, nanti indikatornya di bawah gitu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat sebuah layout baru. Jadi masuk ke res, kemudian layout. Di sini kita klik kanan new layout resource file untuk menampilkan gambarnya gitu ya. Misalkan di sini kita buat list slide underscore slide. Langsung aja di enter. Kemudian kita ambil split. Pada constraint layout-nya kita akan buat linear layout. Kemudian di dalamnya kita akan tambahkan image view. Untuk width-nya match parent ya. Menyesuaikan ukuran nanti yang kita kasih tadi ya, yang view pager tadi. Kemudian tambahkan ID. Misalkan img gambar gitu ya. Kemudian kita kasih skalanya. Type-nya itu center crop. Kemudian misalkan gambarnya itu kita ambil aja dari drawable launcher background ini. Oke, biarkan seperti ini dulu. Selanjutnya kita akan membuat sebuah model untuk menampung image-nya. Jadi nanti image-nya itu dalam bentuk URL ya, yang kita ambil dari sebuah situs namanya Unsplash. Jadi di sini kita buat di bagian package-nya, klik kanan, new Kotlin class, kemudian kita pilih data class. Misalkan di sini kita buat namanya
image data. Di dalam image data kita akan deklarasikan sebuah parameter namanya itu image img URL yang tipe datanya itu string karena nanti dalam bentuk URL ya. Selanjutnya kita akan membutuhkan adapter. Di sini sama ya, new codename class, kemudian tetap kelas ya. Misalkan image adapter. Oke, image adapter ini sangat penting ya untuk mengatur atau menampilkan gambar ke dalam view pager. Kemudian di dalamnya kelas image adapter kita akan buat sebuah variable file. Variabelnya itu misalkan items ya, ini variable ya. Kemudian item ini kita ambil dari kita deklarasikan sebagai list yang ambil dari image data. Kemudian recycle view titik adapter. Di sini kita tambahkan image adapter titik image view holder. Nanti kita akan membuat sebuah inner class image view holder ya. Kemudian di luarnya kita buka kurung tutup kurung. Baik, kemudian kita akan buat inner class image view holder. Oke. Di sini masih merah. Di dalamnya kita tambahkan item view titik 2 ya. Di sini kita panggil layoutnya tapi dalam bentuk binding ya. Berarti list slide binding. Oke. Selanjutnya tambahkan di sini recycle view titik view holder. Kemudian item view. Item view ini parameter yang di sini. Kemudian titik root. Oke, sudah. Ini biarkan merah kelasnya. Kemudian kita buat sebuah function. Sebelumnya kita buat dulu ya. Deklarasikan sebuah variable file. Karena ini binding ya. Sama dengan item view. Kemudian buat variable fun bind misalkan. Kemudian di dalamnya panggil data dari image data dari kelas image data tadi. Kemudian lakukan width. Kita panggil sebuah plugin tadi ya, glide. Ini masih merah, tekan Alt enter. Oke. Kemudian width. Di sini item view. Kemudian load, kita load datanya. Titik image URL. Ini data dari yang di sini, image URL ya. Kemudian into, kita akan masukkan ke dalam image gambar ya. Maaf, di sini img gambar. Yang kurang ya. Di sini merah, kalau kita lihat di bagian item view-nya mungkin ada kesalahan tulisan ya. Kita cek ke atas. Oh ya, di sini i-nya kecil ya. Item view dia sama dengan tulisan di sini. Item view. Kita kontrol spasi di sini. Oke, sudah. Baik ya. Jadi item view ini yang di dalam inner class yang di sini. Kemudian kita akan override class dari image adapter, terdiri dari beberapa override ya atau function ya. Di sini tekan Alt enter. Kemudian di enter di sini. Oke, kemudian di blok saja tekan shift ke bawah. Nanti dia akan membuat 3 buah override ya. Kemudian oke. Kemudian on create view holder, ada on bind view holder dan get item count. Selanjutnya di bagian on create view holder di sini kita akan return, dia otomatis membuat image view holder ya, inner class tadi. Di sini akan kita return di sini, return image view holdernya, image view holder. Kemudian panggil list slide binding tadi. Kemudian titik inflate, kemudian layout inflator, kemudian from. Di sini from parent ya, parent koma, maaf bukan koma tapi titik konteks di sini. Kemudian di luarnya baru kita tambahkan parent, kemudian koma false. Oke, jangan sampai merah ya, hati-hati.
Oke, selanjutnya di bagian onBind view holder kita cukup panggil ya holder bind. Ini holder, kita panggil function bind-nya. Di sini panggil items, parameter items yang di sini di bagian kelas image adapternya. Kemudian kita lakukan position, panggil indeksnya yang di sini. Oke, kemudian get item count. Di sini kita hapus sama dengan kita akan menyesuaikan jumlah dari itemsnya menggunakan item titik size. Selanjutnya kita masuk ke dalam main activity. Oke, di dalam main activity jangan lupa tambahkan binding di sini. Let var binding, kemudian activity main binding ya. Kemudian kita akan panggil adapternya private let init adapter, kemudian image adapter. Kemudian saya buat sebuah variabel lagi, file, yaitu list gambar yang kita akan deklarasikan sebagai array list ya, ambil dari image data. Oke, jangan lupa buka kurung tutup kurung. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel private let init var dots ya. Untuk menampilkan dots-nya dia akan menyesuaikan dari jumlah list yang ada. Berarti array list text view. Panggil komponen text view-nya. Kemudian cukup di sini ya. Nanti kita akan juga tambahkan variabel untuk membuat slidernya otomatis gitu ya. Nanti bentar ya setelah ini. Selanjutnya kita akan add sebuah gambar dari situs Unspace ya. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian silakan buka situs unspace.com, kemudian searching aja gambarnya gitu ya, misalkan kartun gitu ya, boleh. Kemudian kita cari gambarnya, misalkan kita ambil gambar ini, klik kanan, kemudian open image in new tab. Oke, kita akan salin URL-nya, caranya ambil di sini, kita copy, kemudian kita akan load, jadi caranya list gambar titik add. Di dalamnya kita panggil sebuah model image data. Di dalamnya lagi ada sebuah parameter yaitu image URL ya. Sama dengan buka kutip 2 di dalamnya kita pastikan URL yang tadi. Oke, lakukan cara yang sama untuk 5 buah gambar. Oke, kita sudah load beberapa gambar. Kemudian masih di dalam onCreate view ya, di bagian bagian onCreate. Di dalamnya kita akan panggil adapter sama dengan image adapter list gambar gitu ya. Kemudian binding view pager gambar tadi. Kemudian adapter kita masukin ke dalam view pager. Selanjutnya untuk dots yang tadi sama dengan array list. Oke, selanjutnya kita akan set indikator ini yang dari dots ini. Berarti kita akan membuat sebuah function baru, misalkan set indikator. Nah, ini masih merah ya. Jadi caranya tekan alt enter, kemudian create function set indikator. Oke, dia akan membuat sebuah function baru. Di dalam set indikator di sini kita akan lakukan perulangan for i in null until kemudian list gambar titik size. Kalian kalau pernah belajar PHP dia sama seperti ini ya, i sama dengan 0. Nah gitu ya, i kecil dari berapa jumlah gambar yang ada, nah gitu ya, baru i plus plus. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Kalau di Java atau di Kotlin gitu seperti ini. Kemudian kita set dots add, kemudian text view, kemudian this. Kemudian kita akan buat dots i, jangan lupa panggil indeksnya, titik text, kita akan rubah yang text view itu dalam bentuk HTML.
HTML from, kemudian ini nanti biarkan merah. Kita akan panggil sebuah simbol, namanya itu dan agar, kemudian panggil 9679. Ini kode untuk membuat simbol HTML dalam bentuk bullet gitu ya. Jadi kemudian panggil HTML di sini, kemudian titik from HTML mode legacy, kemudian to string. Oke. Di sini kenapa merah? Karena SDK-nya, kalau kita periksa merah di sini ya, version SDK-nya. Jadi karena ini SDK 23, dia perlunya yang SDK 24. Jadi kalau di bawah 24 gimana gitu ya. Jadi cara mengatasinya, silakan klik yang merah ini, pastikan pointernya di sini, kemudian klik merah ini, kemudian surround width. Nah, gitu. Sudah. Selanjutnya baru tambahkan else. Kita copy aja yang ini. Oke. Selanjutnya kita nggak usah panggil seperti ini. Kita cukup menggunakan perintah seperti ini. Oke. Sudah paham ya? Selanjutnya index titik text size, kita kasih ukurannya. Misalkan ukurannya 18F gitu ya. Kemudian binding kita masukin ke dalam text view ya. Dots indicator titik add view, kemudian dots. Oke, paham ya? Ini add view-nya masih merah. Mohon maaf sekali, ini sebenarnya linear ya. Linear layout. Maka dari itu kita kembali ke main activity, add view-nya nggak muncul. Oke, ambil dots i tadi. Oke, sudah. Gimana, paham ya? Semoga paham. Mohon maaf sebelumnya, ini yang ada kesalahan sedikit ketika saya membuat komponen, ngedesainnya di bagian activity main-nya. Jadi kita cukup menggunakan linear layout untuk membuat indikatornya. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita akan masuk kembali ke main activity-nya. Kita akan membuat ketika diklik indikatornya, maka gambarnya juga berubah. Jadi kita masuk ke onCreate di sini, masih di onCreate-nya. Kemudian kita akan tambahkan binding, panggil view pager-nya. Kemudian kita akan register on page change callback. Nah, gitu. Kemudian ada parameter objek di dalamnya, panggil view pager 2. Oke. Di sini jangan lupa titik 2, view pager 2, ambil yang 2-nya karena kita menggunakan yang 2 ya. Kemudian on page change callback, kemudian di sini kurung kurawal tutup kurung. Oke, sudah. Jangan sampai merah ya, hati-hati. Kemudian kita akan membuat override fun ketika di page-nya diklik gitu ya. Kemudian kita akan membuat sebuah function nanti select dot. Ketika diklik dotnya, dia akan panggil parameter position. Kemudian jangan lupa super on page selected. Oke, sudah. Selanjutnya jangan lupa di sini alt enter, kemudian create function, ambil yang main activity. Oke. Selanjutnya kita akan lakukan perulangan juga di sini. Sama seperti yang di bawah ya. Cuman kalau misalkan posisinya i sama dengan posisinya, indeks posisinya, maka .i titik kita set text color-nya, kemudian konteks compact, kemudian set color, get color di sini. Kemudian this r.color. Oke, kita akan panggil design default color on primary. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian kita copy ini, jika tidak kita panggil yang default. Bukan default tapi secondary.
Oke, sudah. Artinya gini, ketika diklik dots-nya atau indikatornya, maka berubah warna jadi warna primary biru. Nah, kalau yang secondary itu warnanya, kalau kita cek di sini di bagian bukan manifest ya, tapi di bagian temanya. Nah, di sini ya, ini warna teal. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu ya teman-teman mahasiswa sekalian. Kalau misalkan terjadi force close atau aplikasi yang ketutup sendiri, ini terjadi error gitu ya. Jangan lupa kita ada kesalahan di bagian set content view karena kita menggunakan binding. Kita tambahkan di sini binding. Oh ya, di sebelumnya tambahkan binding sama dengan activity main titik inflate layout inflator. Kemudian di sini binding root. Oke, sudah. Jika sudah, lakukan running kembali. Kalau gambarnya nggak keluar, karena kita akses gambar itu melalui internet, kita harus set permission dulu. Silahkan buka manifest, kemudian nih under manifestnya, tambahkan sebelum komponen application di sini, tambahkan user permission, ambil yang internet, jangan lupa ditutup. Jika sudah, jalankan kembali. Oke teman-teman, udah kelihatan ya, di sini gambarnya dari cloud. Kalau misalkan gambarnya nggak keload seperti ini, berarti ukuran gambarnya terlalu besar. Baik, selanjutnya bagaimana sih caranya membuat auto slider gitu? Jadi kalian boleh tambahkan di sini, buka kembali main activity-nya. Di sini main activity, saya akan tambahkan sebuah variable private, kemudian file, misalkan slide handling ya. Handler, nah gitu, sama dengan handler. Oke, selanjutnya di bagian binding di sini, di bawah super on text selected di sini, kita akan tambahkan slider handler, titik remove callbacks, kemudian slider run gitu ya. Artinya kita akan buat sebuah function lagi slider run namanya. Kemudian di sini biarkan merah dulu, slider handler, titik post delay, kemudian slider run, kemudian kita akan kasih delaynya 3000, artinya setiap 3 detik maka gambarnya berubah. Kemudian slider run ini masih merah, berarti kita akan membuat di sini ya private file run slider run sama dengan runnable. Oke, kemudian binding view pager gambar, kemudian current item sama dengan binding current item, kita tambahkan 1. Oke, di sini kita pindahkan keluar ya. Oke, sudah ya, private file slider run runnable. Oke, kita jalankan kembali. Oke, silakan perhatikan setiap 3 detik gambarnya akan ganti gitu. Oke, sudah ya. Oke, gimana? Paham sampai sini? Ini kalau kita lihat indikatornya nggak sesuai ya warnanya, kita bisa ganti di bagian main activity-nya di sini. Kita cek di sini ya, di set default color ini sebenarnya bukan on. Kalau kita kontrol spasi di sini ada macam-macam. Kita ambil yang primary-nya. Kemudian yang secondary-nya yang on ini kita hapus juga. Oke, sudah. Kok kita jalankan kembali. Oke, kelihatan ya, ini warnanya. Jadi kalau misalkan aktif dia warna biru, kalau tidak aktif maka dia warna secondary. Gimana teman-teman, para mahasiswa sekalian, semoga ada panduan buat kalian yang sedang membuat tugas dari saya. Jadi silakan dicoba-coba. Baik ya teman-teman, semoga bermanfaat dari tutorial saya. Setelah video ini, kita akan coba koneksikan dengan sebuah data API ya. Jadi kita bagaimana caranya mengambil data API, kemudian kita tampilkan di Kotlin di sini menggunakan recycle view. Baik teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.